Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di Gereja Oraet Labora. Saudara-saudara, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu perlindungan kita, dan biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mazmur 95 ayat 1 dan 3. Marilah dengan penuh penghayatan kita menghadap Allah. Saya jemput kita berdiri. Marilah kita menyanyi dari NKB 5 ayat 1 dan 2. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setia-Nya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian.
Nats pembimbing kita pada pagi ini terambil dari Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Saya persilahkan kita duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami anak-anak-Mu untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat yang indah ini. Kami tahu akan keterbatasan-keterbatasan kami. Sebab itu kami berseru-seru ke hadirat-Mu. Ampunilah akan segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Sehingga setiap saat, setiap waktu kami boleh dilayakan dan dimampukan untuk hidup bersama-sama dengan Engkau dalam suatu persekutuan, dalam persekutuan yang membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan pada saat yang indah ini juga kami berseru ke hadirat-Mu untuk membawakan doa yang Engkau telah ajarkan kepada kami semua secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 4 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar. Jumlahnya mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus satu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas
dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia. Ini suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Tuhan Yesus bersabda kepada kita semuanya, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu dapat memelihara dalam setiap kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Shalom saudara-saudari. Shalom juga untuk saudara-saudari yang ada di rumah yang mengikuti live streaming ini. Tema kita pada saat ini, taat pada tuntunan Roh Kudus. Taat pada tuntunan Roh Kudus. Saudara-saudari, ada sebuah kisah tentang seorang wisatawan dari Yogyakarta yang bernasib kurang beruntung. Dikisahkan bahwa dalam perjalanannya untuk membawa rombongan, namun mereka tersesat karena ternyata ponsel yang mereka gunakan untuk memberi petunjuk mereka untuk menuju ke Bukit Skunir di Wonosobo, mereka diberi jalan di tempat jalan yang sungguh-sungguh sangat berlumpur dan juga sempit jalannya, padahal tujuan mereka untuk pergi di tempat Bukit Skunir itu untuk melihat terbitnya matahari yang begitu indah. Tetapi ternyata mereka terlambat karena mereka salah arah. Sebab itu sia-sialah perjalanan mereka. Tujuan mereka untuk menuju di Wonosobo, melihat terbitnya matahari yang begitu indah, mereka tidak dapat melihatnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga dalam perjalanan kehidupan kita. Terkadang kita tersesat, atau terkadang sia-sia apa yang kita buat. Oleh sebab itu kita mau belajar dari Paulus pada hari ini. Di mana Paulus ketika ia mulai bersama-sama dengan para penatua untuk mengatur suatu strategis, untuk mengatur sebuah rencana-rencana untuk pemberitaan Injil, di mana mereka memulaikan di Asia Kecil di dalam pembacaan kita tadi. Tetapi ternyata ketika apa yang mereka sudah pikirkan, mereka tidak dapat melaksanakan. Karena mereka melihat bahwa ternyata ada sesuatu yang sementara Paulus gumuli, di mana pada saat itu Paulus mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara Yesus untuk tidak pergi ke Asia, karena ada seorang Makedonia yang berbicara
dan berkata dalam mimpi Paulus, yaitu, menyeberanglah kepada kami dan tolonglah kami. Oleh sebab itu, Paulus yang pada waktu itu bersama-sama dengan penatua, dan mereka melihat bagaimana pada waktu mereka sudah merencanakan pertumbuhan kehidupan berjemaat semakin bertambah-tambah, sehingga mereka semuanya secara khusus Paulus dan Silas mau mengatakan bahwa kita tidak hanya memberi pertumbuhan iman, memberi pengajaran-pengajaran dan pemberitaan Injil di tempat ini saja, tetapi kita harus pergi keluar ke bangsa-bangsa. Dan bangsa-bangsa yang mereka pilih pada waktu itu adalah Asia. Dan mimpi Paulus mengubah kesemuanya itu, karena mereka harus pergi di Makedonia. Berlawanan arah, dia harus pergi ke arah barat, sementara mereka rancangkan ke arah utara. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Makedonia menurut Paulus itu bukanlah suatu tempat yang baik, karena di sana peradaban sungguh-sungguh sangat maju. Karena orang-orang yang berada di Makedonia adalah orang-orang perantau dari Roma. Orang-orang yang mempunyai latar belakang kehidupan cara berpikir mereka yang dikuasai oleh kebudayaan Helenis yang begitu maju, yang begitu tinggi dalam sebuah peradaban pada waktu itu. Bukanlah perkara yang mudah untuk mau memberitakan bahwa Yesus Kristus Sang Mesias. Tetapi saudara-saudara, Paulus dan Silas harus mengambil sikap. Paulus dan Silas harus melakukan, karena dia mengatakan bahwa ini waktunya, dan ini adalah sebuah kairos. Kairos yang mau dimaksudkan adalah suatu waktu Tuhan, suatu kesempatan, suatu waktu yang tidak bisa ditunda, sebuah kesempatan yang tidak bisa ditunda-tunda, karena kesempatan itu hanya datang satu kali dan terus berjalan dan berjalan untuk melakukan banyak hal yang ada di depan, tidak bisa mundur. Terus itulah yang mau dikatakan kairos Tuhan telah datang di dalam kehidupan Paulus dan Silas, sehingga mereka tidak menunggu-nunggu, sehingga mereka yang sementara berada di zona nyaman untuk mau memberitakan pekabaran Injil di Asia menurut rencana mereka, mereka harus pergi dan melakukan dengan mengatur strategi dan juga mengatur pendanaan mereka dan juga mengatur akan apa yang mereka sampaikan untuk memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Sang Juru Selamat yang juga akan memberikan anugerah keselamatan bagi orang Makedonia. Karena orang Makedonia adalah orang-orang di mana peralatan dari kehidupan kemiliteran mereka yang sungguh-sungguh sangat canggih dalam kehidupan bangsa-bangsa. Memang Roma pernah menjajah Eropa pada waktu itu, dan bagaimana Roma menguasai Eropa. Tetapi Makedonia lebih dahulu untuk menguasai Eropa, sehingga saudara-saudara, Makedonia yang dalam kehidupan mereka mapan, dalam kehidupan perekonomian mereka, dan mereka sulit untuk mau berpikir kepada sesuatu hal yang tidak berdasarkan rasional dan logika. Mereka sulit untuk mau menerima
menerima Yesus Kristus sulit bagi mereka. Tetapi Roh Allah, Roh Yesus Kristus merasuki kehidupan Paulus dan juga kehidupan Silas, sehingga mereka harus berangkat ke sana. Dan ketika mereka tiba di sana, ternyata Tuhan Yesus Kristus yang memberikan anugerah kepada mereka. Roh Yesus boleh menguasai kehidupan mereka yang berada di Makedonia, sehingga tidak terbayangkan dan tidak terpikirkan oleh Rasul Paulus dan Silas untuk dengan mudahnya mereka memberitakan Injil, menyampaikan bahwa keselamatan itu sudah juga diberikan kepada orang-orang di Makedonia, sehingga orang di Makedonia tidak lagi berpikir bahwa satu-satunya kehidupan mereka adalah kekuatan kehidupan dari kehidupan pribadi mereka yang terpengaruh, dan juga kehidupan dari kerajaan, dari bangsa mereka. Oleh sebab itu di Makedonia Paulus beberapa hari tinggal di sana secara khusus untuk melayani saudara-saudari yang berada di Filipi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Saya dan saudara, dari beberapa minggu yang lalu khotbah kita berbicara bagaimana kasih karunia Allah yang telah memilih kehidupan kita, sehingga anugerah menjadi bahagian dari kehidupan kita untuk memperoleh keselamatan itu. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita buat? Apakah kita sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepadanya sudah memberitakan Injil, keluar dari zona nyaman untuk menyampaikan kabar baik, menceritakan kabar kesukaan tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia? Berapa orang sudah yang kita bawa kepada Kristus? Berapa banyak atau berapa kali kita duduk dan membicarakan mengenai Kristus? Rasul Paulus dapat melakukan kesemua itu karena dia mau hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Kita tahu siapa Paulus. Kalau dikatakan dia adalah seorang penjahat yang luar biasa, tetapi ketika anugerah itu juga dicurahkan dalam kehidupannya, dia memutar balik kehidupannya. Dia sungguh-sungguh percaya. Dia tidak main-main atas anugerah yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupannya. Ia mengerjakan keselamatannya. Oleh sebab itu, responnya untuk memberi komitmen dalam kehidupannya, apapun yang terjadi di Makedonia pun dia harus pergi membicarakannya dan menyampaikan berita itu. Rasul Paulus, dia tidak hanya saja pekabar Injil, tetapi dia adalah seorang pengusaha tenda. Bagaimana kita lihat dia memanage dengan baik waktu yang Tuhan berikan atas kesempatan, atas kairos yang begitu baik dalam hidupnya. Dia tidak mau pergunakan kairos itu dengan sia-sia, tetapi dia terus menjemput apa yang Tuhan nyatakan. Dia melakukan kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Baru saja kita dalam periode 2020-2025, di mana kesempatan diberikan oleh Allah kepada penatua dan kepada diaken yang terpilih.
Bagaimana para penatua dan diaken yang terpilih mempergunakan kairos Tuhan untuk menjawab panggilan gereja. Apapun pekerjaan kita, siapapun kita, Bapak Ibu dipanggil untuk mengerjakan. Karena kesempatan tidak akan datang berkali-kali. Dan kesempatan itu tidak ada di belakang, tapi kesempatan itu ada di depan. Ada di hadapan kita untuk diambil dan dilakukan. Bagaimana seorang penatua dan diaken yang berpikir keras untuk menjawab 3 panggilan gereja. Bagaimana mewujudkan koinonia, bagaimana mewujudkan diakonia, bagaimana mewujudkan marturia. Itulah seorang penatua dan seorang diaken yang mempergunakan kairos Tuhan. Karena coba kalau kita tanya bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kalau kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, responi sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukannya. Dan bagi saudara-saudara yang telah mendapatkan kairos Tuhan di dalam periode sebelumnya 2015 sampai 2020, kesempatan itu telah dikerjakan. Dan bukan berarti kalau tidak jadi penatua dan diaken berhenti untuk melayani. Tetapi Tuhan telah menyiapkan berbagai-bagai tempat untuk melayani. Bukan hanya para penatua diaken, tetapi kita semuanya secara khusus anak-anak yang di sini. Stephen Tong mengatakan demikian. Usia 18 sampai 19 tahun adalah usia untuk berkomitmen dengan Tuhan dalam kehidupan keberimananmu, untuk menata kehidupan masa depanmu dalam iman kepada Yesus Kristus. Beberapa minggu yang lalu, kalian telah berkomitmen kepada Tuhan yang dikatakan bahwa anak-anak Sidi adalah anak-anak yang dewasa dalam iman. Tunjukkan kedewasaan keberimananmu setelah kamu ditempa selama 9 bulan dengan pengetahuan-pengetahuan yang memberi pertumbuhan dalam kehidupan keberimananmu. Sehingga pada saat ini kita akan bersama-sama selaku orang-orang yang beriman untuk hidup di dalam pelayanan perjamuan kudus sebagai satu tubuh Kristus yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Saya tidak dapat berbicara di tempat ini, berkhotbah di tempat ini, kalau saya tidak diperlengkapi oleh saudara-saudara yang ada semuanya. Saudara tidak dapat melakukan karunia yang Tuhan berikan kalau saudara-saudari tidak membutuhkan orang lain. Kalian tidak akan dapat melakukan tanpa orang lain. Sebab itu dalam satu tubuh banyak anggota, tetapi kita satu tubuh untuk saling melengkapi. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang paling baik, tidak ada juga orang yang paling apa yang kita mau katakan. Tetapi kita hidup untuk saling satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, atas kesempatan yang Tuhan perkenankan kepada kita, secara khusus di masa-masa pandemi COVID-19 ini, marilah kita bersama-sama selaku anak-anak Tuhan, selaku anak-anak dari bangsa dan negara ini, selaku masyarakat orang Indonesia, kita bersama-sama juga mau memutuskan mata rantai kehidupan keberimanan kita. Kita terus mau nyatakan, walaupun kita pakai masker, walaupun kita berjarak, tetapi bukan berarti berita Injil stop untuk dilaksanakan. Boleh pandemi COVID, tetapi di masa-masa pandemi COVID kita dapat melihat bagaimana kuasa daripada Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Kita dapat melihat bagaimana Dia datang menyapa di tengah-tengah keberadaan kita, di tengah-tengah kelemahan kita, di tengah-tengah keterpurukan kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan kita yang sulit untuk memenuhi kebutuhan
kebutuhan perekonomian kita pada saat ini. Dia datang menyapa kita semuanya. Oleh sebab itu, Roh Kuduslah yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita. Seperti Rasul Paulus yang tidak pernah main-main atas kairos, atas kesempatan yang Tuhan berikan. Supaya dia dapat menghasilkan buah-buah yang baik. Dan kita dinyatakan, pergilah ke seluruh bumi. Beritakanlah Injil. Baik atau tidak baik waktunya. Roh Kudus itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Responilah itu dan nyatakan itu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman. Ingat, kairos, kesempatan itu ada dalam kehidupan yang Tuhan perkenankan kepada kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang boleh memberkati, memelihara, dan telah memberikan kasih karunia atas anugerah keselamatan. Sambutlah, responilah keselamatan yang Tuhan perkenankan bagi kita semuanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, saya persilahkan kita berdiri. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan untuk duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kita telah persiapkan dari rumah tangga kita masing-masing. Sebelum kita membawa syukur kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan NKB 132 ayat 1 sampai 4. Yesus
Saudara-saudari sekalian, kita akan masuk bersama-sama dalam pelayanan perjamuan kudus. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami dapat memahami dan menghayati kabar keselamatan yang diberitakan melalui pelayanan perjamuan kudus ini. Amin. Penetapan perjamuan kudus. Dalam kebaktian ini akan diadakan pelayanan perjamuan kudus berdasarkan amanat Tuhan Yesus Kristus. Ia menghendaki agar gerejanya selalu memperingati kematian dan kebangkitannya. Arti perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus ini kita akan makan roti dan minum anggur bersama-sama, selaku puji-pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita. Oleh pekerjaan Roh Kudus, kita mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitannya. Sementara kita terus menantikan saat penggenapan kerajaan Allah yang akan datang itu. Pelaksanaan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah peringatan akan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, janganlah hati kita terikat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah kami, orang-orang berdosa ini. Amin. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah.
makanlah. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Ketika kami boleh bersama-sama hidup di dalam pelayanan perjamuan kudus sebagai satu tubuh Kristus, baik kami yang berada di gedung gereja ini maupun saudara-saudari kekasih kami yang sementara mengikuti live streaming, maupun juga dalam pelayanan-pelayanan baik yang sementara terjadi bagi saudara-saudari kekasih kami yang mengalami kelemahan-kelemahan tubuh. Biarlah Engkau juga yang akan terus tetap memberkati dan melindungi kami anak-anak-Mu, sehingga apa yang boleh kami alami pada saat ini terus boleh menguatkan akan kehidupan iman percaya kami. Kesempatan yang Kau berikan atas hidup ini, kami terus mau meresponinya dengan penuh sukacita, dengan pikiran-pikiran yang sungguh-sungguh sangat positif, untuk kami boleh nyatakan di dalam perjalanan kehidupan ini, terus membuat kami semua anak-anak-Mu untuk boleh saling menopang, saling mengasihi, saling melayani, saling mengampuni satu dengan yang lainnya, karena anak-anak, saudara-saudari kekasih kami yang di sini terus boleh mengimplementasikan iman percaya mereka dimanapun Tuhan perkenankan mereka, secara bersama-sama maupun juga dalam kehidupan pribadi lepas pribadi mereka. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang Kau boleh nyatakan kepada anak-anak kekasih kami sebanyak 29 orang ini boleh mengambil bahagian secara bersama-sama dalam kedewasaan iman bersama dengan seluruh jemaat Ora et Labora. Kami berseru kehadiran ketika kami anak-anak-Mu boleh menikmati atas kairos yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami boleh mempergunakan dengan sebaik mungkin. Secara khusus bagi saudara-saudari kekasih kami yang boleh ditambahkan usia mereka sepanjang minggu ini. Begitu juga dalam usia pernikahan.
Biarlah Engkau akan tetap turut campur tangan di dalamnya. Atas kairos yang Kau berikan kepada mereka boleh menjadi lafazan syukur dan terima kasih atas segala sesuatu yang boleh dialami bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan saudara-saudari kekasih kami. Bagi mereka yang bergumul sakit, biarlah Engkau juga akan tetap turut campur tangan di dalamnya, memberikan kekuatan kesehatan, memberi petunjuk-petunjuk yang baik, memberi hikmat, sehingga apapun yang mereka alami, mereka tetap kuat dalam iman, dalam pengharapan mereka. Tubuh mereka memang lemah, tetapi iman percaya mereka terus boleh menjadi kuat, karena kuat kuasa Roh Kudus-Mu terus boleh memberi pengharapan yang baik. Secara khusus bagi saudara kekasih kami Bapak Nixon Sidupa, Bapak Markus, Bapak Sulaiman Tandiarang, Ibu Sulaiman Tandiarang, orang tua Bapak Sulaiman Tandiarang, biarlah ya Tuhan Engkau akan menjamah dan memulihkan kehidupan mereka. Kami berseru kehadirat-Mu untuk membawakan akan perjalanan kehidupan kami, secara khusus melalui program-program yang ada di Jemaat Ora et Labora. Engkau memberkati panitia, pemilihan penatuah dan diaken sampai pada rangkaian acara pentabisan. Kami menyerahkan panitia pembangunan Gedung Smar, berkati mereka semuanya ya Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan segala sesuatunya dengan baik, sehingga pembangunan ini juga boleh terselesaikan dengan baik. Mereka mau mendengarkan suara-Mu untuk boleh melakukan segala sesuatunya dengan berbagai-bagai kreativitasan inovasi untuk boleh menopang pelayanan-pelayanan sehingga pembangunan Gedung Smar boleh terselesaikan atas waktu yang Engkau akan curahkan. Kami berseru kehadirat-Mu Tuhan untuk membawakan akan kesiapan-kesiapan setelah pemilihan penatuah dan diaken. Engkau juga mempersiapkan dalam komisi-komisi kategorial melalui sidang yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 3 dan pada tanggal 8 oleh SMKR. Biarlah ya Tuhan atas persidangan dalam mempertanggungjawabkan pelayanan-pelayanan, kesempatan Tuhan telah berikan kepada mereka. Biarlah mereka boleh mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan sidang jemaat-Mu melalui kategorial-kategorial yang ada. Dan juga ketika mereka mempersiapkan untuk pemilihan dari pengurus seluruh kategorial yang ada, Engkau jugalah yang akan memperlengkapi kami semua anak-anak-Mu. Ajarkan kepada kami untuk mendengarkan suara Tuhan yang boleh memilih kami anak-anak-Mu melalui jemaat di dalam kategorial-kategorial di dalam persidangan. Jauhkan kami dari segala sesuatu yang mengganggu suara Tuhan untuk boleh menyatakan siapa yang hendak Engkau akan mempercayakan dalam sebuah kairos dalam periode 2020-2025. Ajarkan kepada kami untuk tidak merampas apa yang Tuhan telah melakukan, apa yang Tuhan telah rancang air, potensi sumber daya manusia yang begitu baik, potensi sumber alam yang begitu kaya. Biarlah semua itu akan mempengaruhi perjalanan kehidupan berbangsa dan bertanah air. Berikanlah keteguhan hati bagi para bapak bagi presiden dan juga wakil presiden, sehingga mereka boleh membawakan bangsa dan negara ini menegakkan keadilan dan kebenaran, dan juga menjadi bapa dan juga wakil presiden yang sungguh-sungguh berhikmat untuk menghadapi COVID-19 ini. Terima kasih ya Kristus. Kami berseru untuk Sinode GEP Sultra, biarlah Engkau akan memberkati dan seluruh yayasan-yayasan yang ada di dalamnya. Beri kekuatan, beri kesehatan, sehingga ya Tuhan damai sejahtera Allah boleh. Yang pertama, minggu depan
tanggal 9 Agustus kita akan melaksanakan persembahan syukur bulanan. Jadi amplopnya sudah ada, diantarkan atau masih ada di depan, nanti diambil. Kalau toh tidak ada, gunakan amplop putih, tulis rayonnya. Yang kedua, besok hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 secara serentak ada 3 kategorial yang akan melaksanakan sidang anggota sekaligus melaksanakan pemilihan badan pengurus baru untuk 2025, yaitu kategorial dari PK Perki. Jadi dimohon semua anggota Perki besok jam 5 sore hadir di gereja. Nanti tempatnya ditentukan di mana. Jadi sekali lagi, anggota Perki Jemaat Urel semua besok hadir jam 5 sore di sini. Kemudian yang kedua, sekretaris dan seterusnya, yaitu semua kegiatan yang dilaksanakan, baik yang menyangkut di gereja, apalagi kalau datang besok, tetap memperhatikan protokol kesehatan, tetap pakai masker, ya, tetap menggunakan jarak, ya. Kemudian kalau pergi di luar rumah pun tetap menggunakan masker supaya kita, karena masih dari tingkat nasional maupun di daerah masih terlihat meningkat daripada penyebaran COVID-19 ini. Jadi sekali lagi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nanti dikasihkan, jangan dipegang, nanti banyak tangan yang pegang itu album. Nanti saya akan kasihkan juga CD-nya kalau ada mau memperbesar fotonya. Yang terakhir yang hadir pada hari ini, laki-laki 51, perempuan 89, jumlah 140. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatian sidang jemaat, Tuhan memberkati. Sidang jemaat Tuhan, saya persilahkan kita berdiri. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 202 baitnya yang pertama. Genta Injil bergaung. Pergilah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, mari kita menyanyikan Kidung NKB 202 ayat 3.